warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ratna Sarya Rahab dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Kita jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di bab 7 dalam permainan pong-pong balong dalam pembelajaran PLBJ. Sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kalian terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengenal permainan pong-pong balong. Peserta didik mampu melakukan permainan pong-pong balong. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah siap dengan pembelajarannya? Yuk kita mulai pembelajaran di bab 7 ini. Ya, permainan pong-pong balong. Permainan Betawi sangat banyak. Salah satunya adalah pong-pong balong. Permainan ini dilakukan bersama-sama. Permainan ini sangat menyenangkan. Ayo kita mencoba permainan ini. Nah, anak-anak lihat nih ya. Teman-teman kalian dalam gambar ini sedang memainkan pong balong ya. Mereka menyusun tangan mereka di kepal ya, sampai ke atas ya. Nah, ini ada berapa orang anak yang bermain? Coba kalian hitung. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 anak. Mereka duduk melingkar ya, di tempat di mana saja merasa nyaman ya. Nah, ini kita ke bagian A. Permainan asli Betawi. Permainan tradisional sangat banyak. Ada berbagai jenis permainan, begitupun dengan permainan Betawi. Dapatkah kalian menyebutkannya? Coba ceritakan kepada temanmu. Ayo, ada apa saja permainan khas Betawi? Iya, ada cici putri, nenek gerondong, ya, congklak, dan lain-lain ya. Ayo perhatikan gambar berikut. Ceritakan nama permainan yang kamu lihat. Ini permainan apa? Betul anak-anak, ini permainan congklak. Ini ya bermain tali. Ini bermain bola bekel. Ini apa anak-anak? Betul, ini enggrang ya. Dan ini ya yang ada lapangannya dan ada garisnya. Betul, ini permainan galasin ya. Perhatikan percakapan di bawah ini. Ayo kita simak ya. Nah, ini ada percakapan antara Marco dan kakaknya ya. Nah, yuk kita baca. Hai Kak, sedang apa? Lagi baca artikel. Ini ada permainan asli Betawi. Nah, begitu ya. Antara Marco dan kakak percakapannya. Marco bertanya kepada kakak. Ia bertanya tentang artikel kakak. Ia ingin tahu permainan tradisional, terutama permainan Betawi. Kakak mengajak Marco ke rumah Engkong. Yuk kita ke rumah Engkong. Engkong pasti mengerti permainan Betawi. Ayo Kak, aku ingin tahu permainan Betawi. Nah, Engkong itu artinya kakek ya, anak-anak. Sama dengan artinya kakek ya. Dalam bahasa Betawi, kakek disebut engkong. Mereka pergi ke rumah engkong. Engkong kemudian bercerita. Permainan Betawi ada banyak. Ada nenek gerondong, cici putri, congklak, dan galasin. Assalamualaikum, Kong. Aye mau nanya permainan Betawi. Waalaikumsalam. Marco. Tumben, ada apa? Nah, begitu kata Engkong ya. Nih,
Dalam gambar ini ada percakapan Marco dan Engkong. Ada juga permainan pong-pong balong. Permainan dimainkan banyak orang, paling sedikit 3 orang. Permainan ini dilakukan sambil bernyanyi. Nah, ini ada salah satu gambar anak-anak yang sedang bermain pong-pong balong ya. Kita lanjut. Kita ke bagian B, cara bermain pong-pong balong. Ayo kita mainkan pong-pong balong. Ayo perhatikan cara permainannya. Perhatikan ya dengan seksama. Nomor 1, semua peserta duduk melingkar. Ini ya, melingkar duduk. Siswa duduk melingkar ini di sekolahan karena mereka masih pakai seragam di tempat yang nyaman ya, kalian pilih. Nomor 2, semua tangan dikepalkan. Siswa mengepalkan tangan ya. Nah, ini tuh lihat tangannya dikepalkan. Kepalan tangan ditumpuk secara selang-seling. Tuh, ditumpuk ya, ditumpuk selang-seling. Jadi tangan anak yang ini ditumpuk dengan tangan anak sebelahnya, kemudian ditumpuk lagi dengan anak sebelahnya, kemudian kembali ke tumpukan yang pertama ya. Jadi diselang-seling ya. Siswa menumpuk tangan tuh, tangannya jangan langsung tangan kanan kamu yang ditumpuk kemudian tangan kiri kamu di atas, jangan, diseling dulu dengan tangannya teman ya. Nah, nomor 4, tangan paling atas memasukkan telunjuk berada di tumpukan paling atas. Nah, telunjuk salah satu temannya atau peserta di paling atas ya, telunjuk di tumpukan paling atas dimasukkan ya ke dalam kepalan salah satu tangan yang paling atas ya. Mainkan pong-pong balong, lakukan sambil bernyanyi, perhatikan syairnya. Pong, pong balong, bunyi merak, bunyi sampi, makan sayur terong, PC telurnya sebiji, prok. Nah, gitu nyanyinya ya. Kemudian nah, di nomor 6, begitu bunyi prok, tangan paling bawah membuka, lakukan hingga tangan terbuka semua. Nah ya, tangan paling bawah kemudian prok, pecah ya, jadi dibuka ya, tangannya terbuka, kemudian bergantian lagi sampai tangan yang tumpukan kedua, ketiga, keempat sampai habis tumpukan tangan itu pecah, dinyanyikan lagu, pecah ya, satu lagu pecah, sampai habis tangannya menumpuk semua, tidak ada yang dikepal ya. 7. Setelah telur pecah semua, cubit telapak tangan teman, lakukan sambil bernyanyi. Nah, lihat seperti gambar ini, dicubit ya telapaknya, bertumpuk ya. Kemudian kita nyanyi. Bit embit kucing, kucingnya ngeong-ngeong, burung dara, burung pipit, terbang tinggi di atas genting. Nah, lagunya seperti itu ya. Nah, kemudian selesai permainan tersebut ya. Ayo bermain pong-pong balong. Bagi kelompok paling sedikit 3 orang ya. Paling banyak 4 orang. Cari tempat yang nyaman. Lakukan permainan pong-pong balong. Kalian tidak boleh curang. Lakukan dengan penuh gembira. Kita ke bagian C ya. Sikap baik dalam permainan pong-pong balong. Apa saja? Bermain pong-pong balong sangat asyik. Bermain bersama dengan teman. Tertawa bersama, bernyanyi bersama, saling menjaga sikap sopan, tidak saling bermusuhan. Saat bermain harus mengikuti aturan, juga harus kompak dan senang. Saat bermain tidak boleh curang, kita harus sportif. Nah, saat bermain harus mengikuti apa Nana? Aturan. Terus kompak, senang, tidak boleh curang dan sportif ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang ke bagian refleksi. Apa kamu suka permainan pong-pong balong? Ya, pasti suka ya, sangat menyenangkan. Apakah kamu sudah bisa memainkannya? Ya, bisa ya, karena sudah praktek. Ayo biasakan. Biasakan hidup tertib. Biasakan rukun dengan teman.
Biasakan hormat kepada orang tua dan guru. Biasakan menghargai teman. Kita ke rangkuman. Permainan pom-pom balong, permainan asli Betawi. Permainan ini dilakukan sambil bernyanyi. Permainan ini dilakukan bersama-sama. Kita harus jujur dan disiplin ya. Lanjut. Nah, kita ke evaluasi ya, ke bagian A dulu. Permainan pom-pom balong berasal dari mana anak-anak? Iya, Betawi, betul ya, kalian sudah hafal ya. 2, sudah mengetahuinya juga ya. Di nomor 1 itu permainan pom-pom balong berasal dari Betawi ya. Sudah kamu mengetahuinya. Nomor 2, paling sedikit pemain pom-pom balong berapa orang? A 2 orang, C 3 orang, D 4 orang. Paling sedikit. Iya, betul. Kalian sudah membaca dan mengetahuinya. Pintar ya. 3 orang. Nomor 3, permainan pom-pom balong dilakukan A. Sambil bernyanyi, B. Sambil menari, C. Sambil berlari. Betul, sambil bernyanyi. Nomor 4, jika pemain pom-pom balong banyak dibagi menjadi A. 1 kelompok, B. 2 kelompok, C. Beberapa kelompok. Ya, dijadikan betul anak-anak beberapa kelompok. Yang penting jumlah paling banyak 4 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Cara memainkan pom-pom balong dengan berdiri di bawah pohon. A. B. Duduk melingkar di lantai. C. Duduk sejajar. Iya, betul. Anak-anak sudah tahu ya. Duduk melingkar di lantai. Kita lanjut. Nah, di bagian B, isilah dengan jawaban yang benar. Nomor 1, permainan pom-pom balong dilakukan dengan cara, ya, kita semua peserta duduk melingkar ya. Dengan cara semua peserta duduk melingkar. Nomor 2, kepalan tangan yang pecah pertama kali yang ada di mana anak-anak? Ya, paling bawah. Pintar. Saat bermain tidak boleh, ya betul, curang ya. Kita harus jujur. Jangan curang, tidak boleh curang. Akibat curang nanti dijauhi oleh teman, tidak punya teman ya. Pemain pom-pom balong paling sedikit di nomor 4. Berapa anak-anak tadi? Ya, 3 orang. Nomor 5, permainan pom-pom balong harus mengikuti, ya betul, aturan permainan. Kalian dan Bu Guru sudah membahas hal ini. Ternyata kalian pintar-pintar semua. Lanjutannya adalah C. Jawablah dengan jawaban yang benar di bagian C. Nomor 1, siapa saja yang boleh bermain pom-pom balong? Ya, betul. Anak laki-laki dan anak perempuan. Semua anak-anak ya. Nomor 2, mengapa kita harus mengikuti aturan dalam bermain? Mengapa anak-anak? Agar permainan berjalan lancar dan tertib. Kalau kita tidak mengikuti permainan, permainannya akan kacau dan tidak tertib, ya. Dan tidak tertib, tidak berjalan lancar akhirnya ya. Jadi mengapa kita harus mengikuti aturan dalam bermain? Agar permainan berjalan lancar dan tertib mengikuti aturan ya. Di nomor 3, sikap apa yang harus diterapkan dalam bermain? Ayo. Nah, mengikuti aturan, kompak, tidak curang, dan sportif ya. Nomor 4, sebutkan 3 jenis permainan asli Betawi. Ya, ada nenek gerondong, cici putri, dan galasin. Ada juga banyak yang lainnya ya. Tadi apa? Yang ada di gambar-gambar itu bisa kalian lihat. Ini 3 contohnya ya. Jika kalian menjawab dengan permainan yang lainnya, itu akan lebih baik lagi ya. Nomor 5, di mana kita bermain pom-pom balong? Di mana anak-anak? Ya, di tempat yang nyaman ya tentunya. Nah, demikianlah evaluasinya kita sudah bahas bersama. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ di bab 7 di permainan pom-pom balong untuk kelas 1 SD dan MI.
Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 8 permainan tepuk nyamuk. Jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.